Habis Isa minum susu beruang. Cakep. Setiap manusia pasti pernah berjuang. Jadi tayang siri tayang siri. Nah ini by the way mungkin pembawaan dari season 2 Mang Adin dipengennya berpantun gitu ya. Iya. Karena di bulan September kita udah masuk di season 2 di podcast Mamang. Jadi tetap hayu ngobrol di acara podcast Mamang. BTW kemarin di season 1 kita ngobrolin apa Mang? Terakhir tuh tentang apa ya, kemerdekaan atau pencapaian gitu ya. Pencapaian. Karena temanya perjuangan kan. Pencapaian di bulan perjuangan. Bulan perjuangan. Nah, sekarang di September kita temanya adalah perjuangannya. Perjuangan. Sekaligus gitu ya. Tanpa doa aja. Kalau perjuangan dengan doa itu lagu copyright nanti ya. Jadi ini juga merupakan episode untuk pembuka di season kedua ya. Iya benar. Alhamdulillah kita sudah setahun. Dan kita setahun kahiji maksudnya. Emang setahun ke? Ini berarti setahun kahiji gitu. Oh iya benar. Bakal sampai setahun 12. Berarti 2 tahun gitu. Merendah gitu banyak. Iya. Dan di tempat yang sama juga. Masih Mang. Masih. Dengan chat yang berbeda. Iya. Dengan persona yang berbeda. Sampura di episode pertama diomongkan malah. Pertama orang diomongkan, karena orang ngomong langsung. Ya. Gitu. Nah, di bulan September ini kenapa kita punya tema perjuangan? Karena kita harap nyambung dengan di bulan kemarin, bulan Agustus adalah pencapaian. Tentu untuk mencapai semua achievement atau pencapaian itu kita ada perjuangannya. Nah, kita bahas di bulan ini. Walaupun tibaliknya biasanya perjuangan heula baru pencapaian. Harusnya gitu. Ada orang mah gitu kan namanya. Ntar gue mau cari kontroversi gitu ya. Anti mainstream beda tinu lain bener. Gitu. Kita mah cuma swasta. Wahnya bener. Bebas swasta banyak. Lamun negeri anu ngatur di gitu. Di provinsi atau di kabupaten biasanya gitu. Kadang ngiring ke pusat. Ya kan swasta ada doa orang tua, kalau negeri ada doa orang dalam. Oke. Oh gitu. Ya gitu. Siap. Masih aman. Nah, ngomongin masalah perjuangan di episode kemarin di episode terakhir season 1 kan orang sempat nyinggung tuh masalah quarter life crisis. Masih ingat kan Mang? Mana? Masih ingat. Nah, si Mang Adin kan sebetulnya yang notice duluan, bukannya udah dibahas kan? Iya. Itu emang dibahas, cuman hanya sekilas. Nah kita coba dikeluarin ceritanya, kalau bahasa Sundanya diguar lah. Gitu dijadikan episode lah. Dijadikan episode, dibedah untuk ngebahas perjuangan di fase life apa sih? Quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah seperempatnya ya. Seperempat dari kehidupan kita. Kalau Mang Adin tuh nyebutnya masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit atau titik terendah. Karena krisis tadi ya itu dengan ngambil kata krisis itu. Itu berarti di kisaran usia 25 tahun memangnya. 25 ya, 25 26 lah gitu. Ke lucu-lucuna tentunya. Karena lucu-lucuna karupana gitu. Ya, bukan ke masa-masa wajah tirus. Oh iya benar. Beteung encan jadi one pack gitu kan. Pipi ke tirus tadinya. Kemong. Masih kemong. Kertulang pipi nanti ketinggali keneh gitu. Iya, benar. Tulang. Dia sempat kemarin kalau gak salah bikin story di WhatsApp. Tawan. Foto lamanya emangnya. Benar jauh pisan. Kurus. Nah, ngomongin masalah di usia 25 26, kita akan coba flashback ya. Per masing-masing dari kita. Bener tuh sih gitunya di kisaran 25 usia 25 tahun itu orang teh mengalami hal-hal sulit lah gitu. Walaupun tiap hari kadang-kadang sulit ya, tapi memang sih belum dirasakan di usia 25 itu ada fase-fase gitunya tadi benar-benar sulit lah dina kehidupan orang gitu. Apalagi kan tadi
tina orang budak leutik kerja remaja menuju ke dewasa gitu kan ya itu gampang oge untuk beberapa orang ketika melewati fase tadi gitu Mang. Bisa bertahan sampai sekarang gitu. Nah, dari mana dulu nih? Bang Adin? Bang Adin halal. Bang Adin halal jemput karan sorangan. Rewas ditunjuk ditembak kurang rewas. itu unik nama Adin disebutkan serangan. Oke, Bang Adin. Briefing gitu. Oh iya siap. Oh iya sekat tuh. Bang Adin di usia 25-26 berarti tahun berapa? 25, berarti 2015. 2015. Ya. Oke. Karena kelahiran 90 gampang alam. Oh iya benar sama jurusan. Ya. Itu di masa-masa seperti itu apa? Di masa-masa 25 tahun yang seharusnya sudah menikah, orang targetnya menikah. Dulu teh 25 tahun teh. Kalau kabatur menikah. Tengiluan seset teh sekalian. Henteu batur mah menikah jeung menikung. Aduh. Karungha ku adik kelas, adik tingkat. Nah, jadi di masa-masa itu 2015 September. Oh, September. September itu orang September gitu. September. Nah, September. Dah di masa-masa itulah krisis yang saya alami sebagai orang kan gurunya Sarapadan guru. Iya kan di episode ada spesial khusus. Lain dulu kan usia 25 tahun nggak jadi guru Mang Adin. Iya. Ya udah jadi guru, guru kehidupan. Kemudian, bukan guru privat. Mengajarnya sudah dari 2012. Pas kuliah atau? Pas kuliah. Oh, jadi kuliahnya sambil ngajar ya, gitu. Betul. Si gambarannya banyak. Orang mantu. Itu orang maaf. Itu ngajar bener asli orang. Jadi 2015 itu beban semakin meningkat. Kabayang tuh orang ngajar sebagai guru sarjana S1. SPD. SPDI. Perjuangan. Enggak. Eta mah SPDIP. Oh. Anda salah. Ini SPDI tanpa P. Oh iya, oke. SPDI ya, Sarjana Pendidikan. Nah, itu bebannya sangat luar biasa. Ditambah orang boga calon dan kerjaan sebagai guru honorer. Sisi lain sisi punya balong gelarnya di hadapan masyarakat. Memang dalam di kampung orang teh S1 teh wah kumaha we nya sarua meureunnya di kampung. Dianggap jenius lah gitu. Oh, S1 sarjana ustad, apalagi SPDI aya I-na. Oh iya benar. Berat. Tak dihapus dah lebar ijazah. Benar. Gitu. Itu beban pertama. Jadi kalau misalkan bahasa milenial sekarang mananya gelar elit kehidupan sulit. Gitu. Benar. Geus kurikulum. Itu. Apa yang menjadi sulit atau yang menjadi krisis dari bagian orang kehidupan itu? Kebayang enggak guru honorer? Ada sepil aja ya. Boleh. Sabar gajina. Sebulan 250. Sebulan juta. Hadir. Full. Namun hadir sehari 2 hari itu 210. Sebulan. Ngajar seminggu 4 hari. Bolak-balik ongkos bensin pangitungkan Mang. Bensin dulu masih premium kan, belum pertalite. Premium 15.000 bolak-balik premium masih murah lah, 2000-an saliter dan salah. 6.200 istilahnya. Jadi bensin jadi honor teh. Biaku bensin. Can boleh kuota can zaman. 2015 ya belum seramai sekarang Android. Nah itu jadi orang mikir kumaha karep lamun honorer terus mah sabaraha terus kumaha keur nikahna itu sudah di masa-masa yang titik terendah lah. Udah S1 tapi kok gajinya gak menjamin gitu. Gelar tidak menjamin kepada penghasilan atau pendapatan. Nah itu kayak LinkedIn ku budak SMK misalkan gawe di pabrik gaji sekarang 3 juta 4 juta ya kan. Nah itu yang menjadi beban juga. Karena memang ada beberapa tetangga di samping di kampung saya itu memang ada yang merantau ke Karawang, kemudian sebab kurang kaelehkeun eta. Hari lulusan SMA cenah jutaan, hari lu S1 cenanya ratusan gitu. Lebih cenah gitu. Itu pun dirapel per 3 bulan. Dirapel per 3 bulan pada saat itu. Nah, itulah titik terendah krisis lah. Sampai-sampai saya merasa ada pikiran Mang
bunuh diri. Bukan. Sekian teh bunuh diri. Pikiran kemana pikirannya? Self kill. Self kill. Self kill, bunuh diri. Menyakiti diri sendiri atau bunuh diri menyakiti diri sendiri. Hey, self kill. Kalau bahasa Jepang harakiri. Ini ya. Kalau pakai tangan kiri. Tangan kanan. Ya, hara kanan. Sama hara tuhu mah. Oke. Sampai berpikiran kumaha orang berumah tangga dengan gaji yang seperti ini. Sampai berpikir itu. Kalau misalkan orang jadi pegawai pabrik, ya itulah jadi ada dilematis. Masa iya orang S1 sarjana pendidikan tapi gawe di pabrik gitu. Apa kata dunianya? Orang mang. Apa kata negara Korea gitu kan? Silahkan lanjutkan aja dulu. Ima orang ngomongkan orang malah pikirnya gitu. Oke. Padahal mah kan tidak hanya diproduksi aja gitu kan pabrik itu. Ya. Terus nah tapi di balik krisis itu memang yang paling sulit bagi kumaha ke karepna rumah tangga punya penghasilan sendiri dan bukan hanya membiayai diri sendiri tapi membiayai yang seseorang yang dinikahi ya kan. Nah, itu yang sampai berpikir krisisnya sampai 2016 mulai berpikir untuk wirausaha. Oke. Tapi waktu itu mang sampai kagak lo. Kilo mah pernah sih. Pernah. 5 menit mah. Terame lemun sing lila atuh gitu. Dia kalau Gen-Z generasi milenial sekarang kena mental gitulah mental health-nya kena gitu. Oke, akhirnya setelah berpikir sampai mau ingin menyakiti diri sendiri, apa yang membuat Mang Adin merubah gitulah? Atau ini nih udah ketemu nih jalannya gitu. Wah, sedih nih. Jadi di tengah perjalanan kayaknya saya harus berubah haluan nih. Mau jadi guru. Oke. Tapi yang mengejarkan prestis gaji yang tinggi itu kan ideal di 25 tahun ya rata-rata lelaki itu memang sudah ada banyak kata-kata dari tetangga. Nah, can nikah gitu kan. Iya. Aina nyerang mana? Iya, saya suka. Bersanda. Oke. Nah itu beban juga. Iya. Masih karasa lah kemarin. Udah ngajar, udah S1, naon deui kan selain menikah. Iya. Itu pasti kejaran di akhirnya menurut masyarakat mah gitu. Tapi kalau misalkan masih kuliah, si aman lah. Aman, benar. Menikah. Masih kuliah, ada jawaban. Kalau udah beres mah ya. Kalau udah beres, padahal masih ada jawaban lah. Kuliah S2. Oh iya. Kita setuju kan? Nikah dijawab gitu. Nah itu yang berubah. Jadi saya membuat saya ketemu lah gitu, ketemu jalannya lah. Jalannya adalah itu. Apa itu teh? Jelas kan? Kata dari almarhum bapak saya. Oke. Gimana kata-katanya? Mengejar penghasilan. Bagi apal ikun honorer ke sabaraha tapi manfaatnya luar biasa. Itulah yang menjadi penguat Mang Adin dapat lagi energinya dari almarhum bapak. Kalau ngajar itu emang jangan walaupun penghasilannya memang tidak seberapa, tidak besar. Karena alhamdulillah ternyata benar kata orang kalau mengikuti keinginan orang tua walaupun memang kita menganggapnya agak diktator nih mengatur ini itu tapi dibalik itu kan ada hadisnya lagi ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Ketika orang tua mengarahkan ke ini mungkin bisa jadi itu adalah arahan dari Allah secara tidak langsung. Nah, akhirnya ya memang dari awal memang orang teh hayang teh kerja nanti di perkantoran lah. Oke. Bang nukara itu. Bang. Dijing sih Bang itu. Banak bisa itu jelas mah banak beng gitu ya. Nah itu jadi tapi akhirnya menjadi guru. Tapi alhamdulillah walaupun jiwa perkantoran tuh ada di guru juga sekarang jadi operator. Nah iya benar jadi operator ya tercover lah dengan jabatan yang terobati meren lah ya keinginan kerja di administrasi gitu. Iya jadi ngajar jalan perkantoran administrasi jalan juga ada.
Jadi double. Double income. Iya di operator ngajar sama ngajar double job double income kan gitu. Itu jadi kuncinya itu berpegang teguh sama perkataan orang tua atau nasihat orang tua. Jadi memang perjuangan Mang Adin adalah ketika merintis sebagai guru honorer. Kalau malam Jumat guru honorer. Itu detik itu disupport itu dah keren. Naon? Di malam guru nu kacai. Guru kololer. Ide orang mah. Ide guru nu sok sare. Molorer. Mang Adin itu karena memang image Mang Adin udah kebentuk sebetulnya dari pas kita kenal sama Mang Adin ketika di apa? Di mana? Di DT ya. Sosok dari ini aja sih orang melihatnya ya, meskipun belum kenal secara lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ternyata seperti itu. Orang melihatnya benar kayak guru ngaji. Memang cocok. Jenggotan. Terus lemang teh batasa kayak gitu kan baik. Terus bahasanya kan jujur orang emang agak belum belum begitu di telinga tuh. Anak antum kan dia gitu ya benar. Pas ketemu tuh gitu. Anak antum gitu ya. Sekarang kurang mana? Ya kan sekarang mah kearifan lokal ditingkatkan. Bahasa Sunda. Terus Mang Adin cukup tadi ceritanya. Cerita orang yang pasaran anu keur galau kemarin yang ada ngikut cerita si Mang Umul lah gitu nya. Mang Umul kumaha perjuangan maneh baheula gitu. Orang di tahun 2015 berarti ya Mangnya? Sama jeung si Mang Adin. Di tahun 2015 orang baru beres kuliah. Bener ya? Lulus 2000. Si anu suka banyak kan urang. Sorry. Kuliah kan lu sih disebut nanti lulus kuliah teh wisuda 2014 sidang Iraha wisuda Iraha 2015 Desember kan. Oh iya benar. Nah 2015 Desember emang baru beres kuliah. Nah disinilah orang akhirnya sebetulnya orang sudah menemukan orang harusnya nih kayaknya kesini. Karena background orang berangkat dari background orang dulu adalah seorang penyiar ketika masih kuliah juga. Nah, orang tertarik di broadcast dulu tuh di TV-TV terus kayak pembaca berita itu tapi lebih jadi presenter gitu. Tapi lebih seneng di membaca berita yang di lapangan, yang live report, orang reporter gitu. Reporter. Nah, terpaculah dari diri orang sampai orang orang kan pernah bercerita juga, orang ngambil bahasa Inggris karena orang ingin ngambil bahasa Inggrisnya. Pendidikannya orang justru tidak terlalu interest. Nah, dan kenapa orang semenjak dari kuliah bahkan sampai lulus orang gak ngajar sama sekali Mang, kecuali PPL. Itu. Sejak lulus teh. Ya karena orang mengejarnya adalah satu dari skill bahasa Inggris. Kedua itu dari pendidikan ngejarnya S1-nya. Gitu. Nah, bekal itu dijadikan ke orang sebagai untuk modal ngerangkai apa yang diinginkan ke orang. Nah, berangkatlah ceritanya orang beres kuliah, masih siaran juga. Setelah wisuda di bulan April kalau gak salah apa Mei, orang berangkat ke Jakarta dengan izin dari radio. Alhamdulillah diizinin 2 bulan. Orang maunya sih lebih dari 2 bulan karena gak bakalan cukup buat hidup di sana gitu ya, apalagi luntang-lantung belum jelas gitu. Tapi dari sana orang kenapa ada keberanian untuk berangkat? Satu, orang ada teman kerja di MNC Group di Kebon Jeruk. Orang pernah cerita di episode kemarin ya. Di episode sama One Piece itu. Yang berawal dari ngirim sampel voice terus dipanggil ke Kebon Jeruk. Nah itu follow up
dari orang berangkat di tahun 2015. Itu kejadian orang di tahun 2016 pertengahan kalau gak salah. Bahkan orang sudah di Sumedang, kerja di Sumedang. Jadi memang mungkin menurut orang tua, nah ini kembali lagi ke orang tua ya pada akhirnya. Ketika berangkat, orang kan tidak bermodal apa-apa, terus saudara juga emang gak ada dari Jakarta, modal nekat ke Jakarta dengan ada teman di sana. Bodohnya orang memang tidak ngontak atau tidak tanya-tanya dulu ada gak misalkan di sana locker art dan lain-lain. Orang langsung main berangkat aja di sana. Ketemu kosan di daerah Jakarta Timur, orang masih inget di bukan daerah Jaksel. Bukan. Kalau di Jaksel orang mau bahasa nama bedanya. At least which is buncis. Di Jakarta Timur di jalan ini di sana ternyata wartawan hunkul. Orang nggak tahu lah, orang emang ngasal aja karena nggak tahu pertama ke Jakarta. Di jalan yang dimana, lupa lagi. Pokoknya banyak wartawan hunkul di sana tuh. Ngontrakna gitu, wilayah kontrakan wartawan. Ngekosnya di sana. Orang ingat ngekos tuh 700.000 sebulan. Tapi emang lumayan. Oh iya mah sempit mang. Karena ruangan tengah ini mah rumah maneh lah. Nah segitu. Jadi mana langsung ngekos ente ngilu ka babaturan? Enggak langsung ngekos mang. Orang modal nekat tadi. Nekat. Nah, kalau ari di jero ewesan eueuh. Itu di luar WC mang. Oh iya tuh aman berarti mah. Mana suci. Karena fasilitas pun hanya kipas angin. Udah panas di Jakarta mah. Jakarta panas. Orang ingat tiap malam pasti buka baju nyalain kipas angin. Gitu. Nah, setelah sampai di Jakarta, iseng orang teh ya, padahal dulu tuh posting di Facebook. Foto kosan, jebret. Alhamdulillah Jakarta ada yang ngomen, temen orang si Wanda masih ingat orang. Dia kameramen di SCTV. Sampai dia ngajak udah di sini aja. Ternyata sama di daerah Jakarta Timur. Setelah nelpon hampir jaraknya tuh 1 kilo lah antara kosan dia sama kosan orang. Akhirnya orang ngikut lah ke si Wanda. Setelah sebulan di sana ya. Nah dari sebulan itu mang, ketika orang nyampe Jakarta, si Wanda udah ngajak itu, orang udah tanggung dong. Nanti dah di bulan kedua pindah. Nah di bulan itu tuh perjuangan orang ya, masa-masa perjuangan. Dulu Gojek belum terlalu ramai seperti sekarang. Udah ada Gojek 2015 di Jakarta udah ada. Orang beli, ingat kartu flash buat naik Transjakarta yang saldonya 50.000. Sekarang ada yang 25 ya kalau gak salah. Dulu mah belum ada. Masih 50.000 minimal lah. Minimal 50.000 orang. Sampai orang padahal dulu HP orang udah Android. Ya, si Asus. Si Kojo, si Asus. Pengalaman orang paling getir ketika pas nyampe di Jakarta, orang naik Transjakarta mang. Tujuan Kebun Jeruk, ya. Orang inget sampai balik lagi ke PO Cililitan di UKI, orang balik dulu muter terus kan itu ke Kebun Jeruk karena orang nggak tahu. Karena orang nggak tahu harus kemana dulu. Jadi kan di tiap terminal teh berhenti tuh si bis. Karena orang tidak tanya salahnya orang gitu. Ini kemana? Terus kalau mau ke Kebun Jeruk harus naik di mana? Gitu. Terus nyebrang di JPO yang di sebelah mana, di daerah mana? Orang itu tidak tanya-tanya di sana. Tidak tanya-tanya. Orang gengsian berarti. Orang gengsi bener jujur mang. Sampai orang berhenti di UKI. Di UKI. UKI Noah? Bukan. Uki Lukman. Lain. Uki Jelidri. Nah di UKI, orang tidak asing di UKI karena naik bis dari Garut ke Jakarta kan itu di tiap pemberhentian suka ngomong tuh UKI oh, itu gitu. Di pemberhentian UKI kalau mau berhenti di UKI. Terus ada pemberhentian di Jati Bening. Jadi ya intinya lah tiap pemberhentian pasti nyebutin tuh Sukernet. Pas kurang turun di Transjakarta daerah UKI, lah gimana? Kayak emang pernah dilewati pas pernah ke Jakarta. Pas nanya-nanya bener dong. Mau kemana mas dulu? Ingat
sama si ininya, sama si kernet Transjakarta kan suka ada konektor kan buat ngatur penumpang. Mau kemana mas? Saya mau ke Kebonjeruk. Lah jauh dari sini mah. Tadi naik dari mana? Saya dari Jakarta Utara di mana ya? Kemarin yang lupa deh, di situ. Kenapa nggak langsung ke jurusan gitu? Lurus, tinggal lurus aja. Tadi berhenti di terminal apa gitu. Turun ya? Iya. Harusnya jangan, terus aja itu ke Kebonjeruk tinggal satu terminal lagi. Terus dari sini kemana? Ya udah, Mas balik lagi aja. Ke terminal tadi. Ke terminal yang pertama orang naik, nanti turun satu terminal. Nanti kan berhenti tuh katanya tuh. Nah turun di sana. Turun di sana, nyebrang ke JPO, jembatan penyeberangan orang. Nah di seberang itu ke Kebonjeruk. Barulah orang nyampe di sana. Orang nelpon si Teh Hani, masih inget. Ternyata pas nyampe ke sana, mau ngapain? Di sini juga gak ada kerjaan gitu kan. Terus mental. Ya apa yang harus saya presentasikan ke kamu gitu kan. Orang di sini juga gak lagi ngebutuhin. Orang masih ingat kan dulu sempat minta sampel voice ya. Itu kan sampel voice doang. Nggak ada embel-embel apa-apa. Dikirain emang bakal ada follow up-nya, ternyata enggak. Oke lah, balik lagi orang dong ke kosan ya. Karena orang hirup orang pasti bakal ke kosan lagi. Dengan penghematan orang beli kartu flash Transjakarta dulu tuh, balik lagi ke kosan. Ya barulah di sana nyari-nyari loker. Kenapa orang gak di Garut dulu gitu lah ya. Nah orang dari sana nyari loker. Setelah 2 minggu, orang bertahan 2 minggu dengan menu makan mie instan tiap malam. Nah barulah di tendean di Trans Cetek Pop ya, grupnya Cetek. Nah ada di sana buat reporter lapangan. TV-nya CNBC dulu CNBC. tuh. CNBC. Nah di sana orang barulah karena ini nih, alhamdulillah memang lolos pas sesi interview. Lasut orang. Sigana ribuan yang daftar. Yes. CNBC awal-awal dulu itu masih inget orang. 2015 2016 awal-awal adanya CNBC dulu. Benar-benar. Segmen gede-gedean CNBC udah lasut. Ada lagi orang nemu di Facebook Kumparan dulu. Sekarang adalah kumparan.com. Itu 2015 sama tuh. Gak tahu berdirinya tahun berapa, tapi yang pasti orang pernah nge-apply ke sana untuk jurnalis di media online. Media online kayak Detikcom gitu. Nah, kumparan.com gitu. Nah, kayak gitu. Orang nekat lah. Lolos di penyaringan kedua. Ketiga? Enggak, lasut. Emang benernya Jakarta mah kejam. Keras mah asli, selain panas keras. Ceritanya udahlah kosan orang habis sebulan ya. Orang habis kosan, habis uang, habis bekal di pindahlah ngikut nongkrong di sana. Oke, di ini. Nah, baru di sana kebukalah semuanya pola pikir orang tentang Jakarta, tentang gimana kerja di dunia media dan lain-lain, karena dia kebetulan masih kameramen di SCTV, grupannya Sandika. Gitu dia tuh di acara gosip lah. Ya, dia kameramen di sana, nyeritain semuanya. Diambillah CV orang, ternyata pas diambil the power of orang dalam memang cukup ampuh di sana ketika itu. Dipanggil sampai orang training on cam sama ininya langsung sutradara floor direction. Jadi floor direction tes sutradara lapangan. Ketemu on cam, sok kamu on cam. Karena orang pertama kali terus prepare bisa disebut kurang maksimal, iya lasut orang sampaikan. Orang baru pertama kali ngalaman digoblok-goblokin. Ya, serius? Sama floor direction langsung itu. Karena orang sempat nyeri hati ngobrol ke si Wanda, orang sampai di gini. Dia malah ketawa karena emang udah biasa di Jakarta kayak gitu. Sekeras itu gitu. Orang direct dibalas. Dikira orang bakal ngupahan gitu lah. Oh ya udah yang sabar gitu lah ya. Dikira orang bakal gitu. Ternyata